Nabi gulil haqqa walau kana murra, ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Di Syekh Abdurrahman bilang Ad-Daibai, yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra, berucap yang hak walaupun itu pahit dan tidak memendam kepada muslim lain niat busuk, niat jahat ataupun juga ingin mencelakakan orang ataupun dendam kepada orang sama sekali. Hadza da'i ilallah. Itu Nabi Muhammad. Dan Nabi didik umat seperti begitu. Yaqulul haq, ngucap yang hak bukan hok. Ya. Hak bukan hok. Dai nyampein berita. Dari mana kamu berita? Dari Quran? Bukan. Dari Sahih Bukhari? Bukan. Sahih Muslim? Bukan. Dari Kutubus Sitt yang mana? Bukan. Dari Riyadhus Shalihin? Bukan. Dari mana? Dari WhatsApp. Saya dapat beritanya dari WhatsApp. Saya dapat beritanya dari Facebook. Mereka aja yang Facebook nggak percaya dengan berita dari Yahoo nggak percaya dengan berita dari Twitter. Antara mereka nih meragukan. Mereka compare. Itu orang-orang kafir. Terus kita da'i ilallah, kita telan bulat-bulat apa aja yang disampaikan oleh medsos, begitu. Sebab tuh yang media naruh berita di media punya kepentingan sendiri untuk menyebarkan. Mereka menyebarkan sesuatu, mereka punya keuntungan di situ. Kalau berita orang hadir majelis maulid, nggak ada satupun yang berkelahi, nggak ada satupun yang kehilangan sendal, nggak bisa jadi bahan berita. Tapi orang hadir maulid, tahu rusuh bakar-bakaran, nah itu bisa jadi bahan berita, laku. Tapi orang hadir maulid, nggak ada yang bakar-bakaran, nggak ada yang berkelahi, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Begitu akur dan damai hadir maulid, nggak bisa jadi bahan berita buat mereka. Nah terus hal yang kayak begini yang mau kita percaya dan yang kita jadikan referensi untuk bahan ceramah kita, untuk bahan dakwah kita. Kita kadang tuh teman-teman, mereka buka televisi, beritanya nggak ada yang enak. Sekarang lagi buka internet, beritanya nggak ada yang enak. Buka koran, beritanya nggak ada yang enak. Akhirnya pergi ke masjid, sudahlah mau ke masjid, mau enak. Nggak tahu berita yang ada di TV, internet dibawa di khutbah Jumat. Semuanya channel tuh 20 channel TV, semuanya beritanya dibawa di khutbah Jumat. Dibawanya dalam ceramah maulid. Itu menistakan mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong begitu apa dengan arahan guru? Apa gurunya ngucap begitu? Apa Nabi Muhammad yang suruh? Bukan. Dai nggak berucap melainkan ada arahan dari guru, ada rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Dia menyambung lidahnya Nabi, bukan menyambung lidahnya nafsu, bukan menyambung lidahnya syaitan, tapi menyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu kita tuh di awal-awal sebelum pulang ke Indonesia dinasihatin oleh Sayyidi wa Syekhi Al-Habib Umar. Beliau bilang, kamu mau dakwah, mau ceramah, kita bingung ngadepin orang Habib bagaimana? Begini, kamu mau dakwah ceramah, hadirkan seolah-olah kamu ngomong itu hadirkan Rasulullah, seolah-olah Nabi mendengar ucapan kamu. Wassalaf wal aulia, dan guru-guru kamu mendengar ucapan kamu. Jadi kita ngomong malu, mikir, ini pantas gak saya ngomong begitu depan Rasul? Nah aslan kalau orang ngomong ngawur sembarangan, apa dia berasa ngomongannya didengar oleh Nabi? Kenapa? Dia ngomong seenaknya. Karena dia berasa Nabi nggak ada kok, jadi gue ngomong bebas. Yang diseganin nggak ada, jadi saya ngomong semaunya. Makanya dalam mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu diantara hikmah yang orang dapetin, kalimat hikmah dari leluhur nenek moyang. Padahal itu adalah hikmah peninggalan dari zaman-zaman kenabian terdahulu. Ini ucapan para nabi-nabi, nasihat ujangan mereka. Apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, berbuat semaunya. Jadi orang yang ngomong semaunya memang nggak punya malu. Emang dia nggak merasa dilihat Allah, nggak merasa didengar Allah, nggak merasa sampai laporannya kepada Rasulullah, nggak merasa didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakata. Tapi kita berapa kali disuruh bicara di hadapan Habib Umar. Kalau terjemah udah berkali-kali dah.
bicara di hadapan Habib Umar ada beberapa kali. Kita mau ngomong tuh mikir, malu kalau sampai salah ngomong, didengar oleh guru. Bagaimana kalau omongan kita didengar oleh Nabi Muhammad? Lebih malu lagi kita. Lebih malu lagi. Dai dia pikir pertanggungjawabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kami akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu beliau waktu diminta, dia datang kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, guru kami. Bilang, saya diminta untuk khutbah Jumat, beberapa masjid minta saya khutbah Jumat. Maka Habib Abdul Qadir bilang, Habib Ali bilang, saya nggak punya kelayakan, saya nggak berani. Begitu, bekali saya ya Habib. Bilang, ya Ali, kalau kamu mau khutbah Jumat, bayangkan seolah-olah Nabi Muhammad hadir mendengar ucapan kamu, khutbahnya kamu, dan kamu berdiri di mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi mikir, ini omongan pantas gak diucapkan dari mimbarnya Nabi? Layak apa enggak? Atau dia termasuk orang yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat babi naik ke atas mimbarnya saya. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yusallim. Makanya itu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu beliau selalu bilang ketika bercerita tentang guru-gurunya, tentang salafnya, beliau bilang terus doa, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum. Ya Allah, itu mereka salaf kami, leluhur kami, guru-guru kami, kakek moyang kami, jangan sampaikan kepada mereka berita-berita dari kami yang menyakiti hati mereka, yang mempermalukan mereka di barzah mereka. Wala tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa nati minal munkarat wa sura arwahum bi amalina fi multagal arwah idza sura ahli salah bi abna'i salah. Intinya balik, mau apapun yang kita lakukan, balik kepada kalimat dhallam man laisa lahu syekh yurshiduh. Tersesat orang yang tidak punya guru yang ngebimbing dia. Ada waktu itu Al-Habib Umar sempat mengirimkan tulisan. Habib Umar ada sekali ke Pontianak waktu itu. Berapa tahun yang lalu itu Habib Umar ke Pontianak? 2007 ya, tahun 2007. Tahun 2007 lebih kurang. Itu Al-Habib Umar datang ke sini. Dan itu Habib Umar beberapa tahun yang lalu, saat di Indonesia terjadi demonstrasi, begitu ajakan untuk rusuh, revolusi dan lain sebagainya, maka Habib Umar mengirimkan surat dalam bentuk ucapan dan juga ditulis kepada Majelis Muwasalah. Majelis Muwasalah itu majelis silaturahmi antara para ulama yang dibina oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Di situ mengingatkan kepada sahabat-sahabat kami, orang yang kami kasihi, para ulama Indonesia dan juga dari Majelis Muwasalah dan lainnya. Itu beliau menghimbau jangan kita melakukan aksi-aksi dan gerakan-gerakan yang membuat negeri ini menjadi nggak aman, membuat orang jadi berpecah belah, membuat orang jadi rusuh dan menjadi penyesalan. Lihat, berkaca kepada negeri-negeri di Timur Tengah, mereka diajak oleh orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu untuk atas nama membela keadilan, atas nama demokrasi, atas nama menuntut keadilan, atas nama ini dan itu dah, dengan segala macam pengatasnamaan, dan berakhir negeri mereka luluh lantak, rumah mereka hancur, dan keamanan sampai sekarang hidup nggak aman, ke masjid nggak aman, maulid nggak aman, majelis taklim nggak aman. Dijelaskan seperti itu. Dan jangan sampai kita menjadi seperti itu. Kalau ada orang mau berbuat seperti itu, ajakan seperti itu, ajakan ini apakah dia musyawarahkan kepada syekh arifin, dia musyawarah kepada kutub, kepada wali, kepada kaum arif billah, atau dia buat dari akal-akalannya dia? Sampai ditanya, kalau ada yang ngajak begini, kamu siapa? Begitu. Ini perintah ini kamu dapat dari mana? Atau cuma sekedar
pemikiran dan kamu menyangka, berkhayal kalau solusinya dalam melakukan aksi ini dan itu? Apa kamu tanya dulu, musyawarah dulu di sini kepada para wali-wali, kepada orang-orang yang bisa dimusyawarahkan kepada mereka dari orang yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.